Selamat pagi untuk kita semua. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu IPS selaku sebagai pembina dan pengurus untuk OSIS. Dan kali ini kami dari tim jurnalistik dan rekan-rekan ingin mewawancarai IPS, dan kami diri dari saya Rafani Tarigan, saya Syirifana Jabruskupu, saya Putri Kairya Bersingaribut, saya Stefania Kristina Anjali Faguso Jadinyamala, dan saya Nurella Bersunduraya sebagai pembina OSIS. Dan saya persilahkan untuk rekan-rekan untuk mewawancarai Ibu Enders. Yang pertama yang ingin kami tanyakan kepada Ibu, apakah ada perbedaan mengenai tata cara pemilihan OSIS yang dilakukan tahun lalu dan yang akan dilakukan tahun ini? Ada, karena kalau tahun lalu yang memilih itu hanya siswa, sedangkan untuk tahun ini untuk pemilihan calon yang baru itu dilibatkan guru dan pendidik. Kira-kira kenapa dilibatkan guru dan pendidik? Supaya nanti harapan kami pembina OSIS, PKS dan pengurus OSIS yang lama, kami berharap calon yang baru itu adalah calon yang berbakat, calon yang berpotensi, sehingga nanti sekolah kita boleh lebih baik lagi. Dan dari informasi yang kami dapat, Bu, bahwa guru memilih poin itu setara dengan 10 suara siswa. Mengapa? Kami ralat itu bukan 10, dalam rapat kemarin itu hanya 5. Hanya 5 ya kami ralat ya. Untuk hari ini kami ralat itu hanya poinnya 5. Apa tidak kebanyakan poin 5 untuk satu guru? Padahal ini OSIS untuk siswa. Ya, tapi guru kan bisa melihat bagaimana potensi siswa, bagaimana bakat siswa untuk kebaikan sekolah kita. Sehingga kemarin di dalam rapat kami memutuskan itu untuk guru itu poinnya 5. Tapi kalau misalnya banyak guru yang memilih tim A, tapi siswa sedikit yang berpihak pada tim A, itu bagaimana, Bu? Padahal OSIS itu kan harusnya saling terhubung dengan siswa. Nah, cuman kembali ke hasil rapat kami, potensi siswa itu bisa dilihat oleh guru-guru yang masuk ke kelas. Sedangkan kalau dari siswa itu dari pengalaman, karena kerabat, karena teman, seperti itu. Itulah hasil dari pemilihan tahun lalu. Sehingga kami belajar dari sekolah lain. Kalau sekolah lain poinnya 20. Oh, 20? Iya. Sehingga kami kemarin paling enggak kita belajar untuk tahun ini kita 25 poin. Misalkan ya Bu, misalkan ada salah satu OSIS tahun ini yang terpilih. Terus itu selama sebulan itu dia belum ngapa-ngapain, cuma nggak ngapa-ngapain aja, nggak ada kerjaan selama 1 bulan. Itu kena sanksi apa enggak? Atau diturunkan jabatan gitu langsung? Sampai saya ini belum ada sanksi untuk siswa seperti itu, karena pengalaman siswa calon siswa yang tahun lalu pun seperti itu. Kami lihat kinerja atau kerja yang dikerjakan sebagai ketua atau bendahara dan sekretaris itu memang belum semaksimal, tapi sanksi untuk diberhentikan atau dikasih sanksi itu belum ada. Dari yang kami dengar-dengar, salah satu syarat untuk menjadi OSIS itu memiliki surat berkelakuan baik dari BK. Kira-kira kalau misalnya calon ketua OSIS ini mempunyai masalah sebelumnya, itu kira-kira apakah ada pengecualian? Tidak, kalau memang persyaratan ya tetap persyaratan. Kalau memang ada kelakuan tidak baik selama ini, BK mungkin pasti tidak mengeluarkan surat keterangan baik. Namun mungkin setelah lama dan mendadak dia ikut dalam hal yang bermasalah seperti ikut tawuran, apakah itu diberi teguran atau bagaimana, Bu? Itu sudah pasti. Kami mungkin pembina OSIS dan kerjasama dengan PKS Kesiswaan pasti akan memanggil, dan mungkin juga akan kerjasama dengan kepala sekolah bagaimana keputusan untuk calon OSIS tersebut, seperti itu kira-kira. Menurut pendapat Ibu, semisal ada siswa yang mencalon sebagai ketua, visi misinya sudah jelas ditentukan menuju ke arah A, tapi setelah menjabat siswa tersebut malah
menjalankan visi misi ke arah B. Itu menurut Ibu bagaimana? Kalau seperti itu kita juga akan mengingatkan kembali siswa atau ketua sekretaris bendahara, karena visi dan misi itu akan terus dikerjakan. Kalau memang menyimpang, maka kami pembina dan PKS Kesiswaan mungkin akan menegur atau juga mungkin akan mengingatkan dan akan membenahi kembali. Ini ada ketua OSIS yang memiliki visi misi A, tapi ketua OSIS ini malah menjalankan rencana B. Tapi rencana B ini lebih bagus daripada rencana A. Bagaimana menurut Ibu? Apakah itu tetap dibiarkan rencananya seperti itu atau tetap ditegur dan diingatkan rencana A? Di dalam membuat visi dan misi itu memang di dalam pengerjaan, dalam kalau ada dalam proses perjalanan posisi itu, kalau memang yang lebih baik lagi sebenarnya nggak masalah. Tapi jika visi misi yang dari awal tidak dijalankan, itu bermasalah lah. Maksudnya tadi gini, tetap dikerjakan yang bagian visi misi A tadi, tapi kalau memang ada yang lebih baik lagi ditambahkan, sebenarnya kalau menurut itu tidak masalah. Tapi Bu, kalau kami bilang tadi kami tegur dia atau kami arahkan kami dia, tapi kalau nggak berubah-ubah tetap dibikinnya gitu, gimana Bu? Kalau tidak berubah juga, mungkin kami akan membuat satu forum atau rapat bersama dengan kepala sekolah, dengan PKS, juga pembina OSIS, dengan pengurus inti, akan membicarakan kalau ada masalah. pendapat Ibu mengenai OSIS yang sekarang, yang dulu, OSIS dulu, pendapat Ibu apakah mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau mungkin masih ada kekurangan? Sepanjang Ibu menjadi pembina OSIS dalam satu semester ini, antara pengurus, ketua, bendahara dan sekretaris yang dibuat itu dikerjakan, tapi Ibu lihat kerjasama itu kurang. Hasilnya memuaskan apa enggak? Kalau masalah hasil, Ibu lihat berjalan dengan baik. Kalau masalah memuaskan, masih kurang. Kira-kira apa harapan Ibu kepada calon OSIS yang baru? Oke, harapan Ibu semoga calon yang terpilih itu adalah calon yang terbaik. Memang itu adalah pilihan sekolah, dan harapan Ibu untuk calon yang terpilih nantinya adalah calon yang berpotensi, calon yang berbakat, berakhlak, dan kreatif, juga mempunyai mungkin ide-ide atau gagasan-gagasan untuk kemajuan sekolah kita. Kami dengar-dengar ada informasi Bu, dalam pemilihan OSIS kali ini ada yang satu paket atau enggak sih Bu? Satu paket. Satu paket yang satu paket nih. Ketua OSIS sama dengan sekretaris bendaharanya atau bisa? Maksudnya Satu tim dia Bu. Satu tim Misalnya semua? ketua, sekretaris, dan bendahara itu udah satu. bukan semua. orang terpisah, Oh, terpisah. bisa nggak ada satu tim. Tapi sama wakil Bu. Ya, itu yang apa sepasang. Oh, Iya, sepasang, cuma bukan satu tim ya. iya. Oh iya Bu, saya juga ingin bertanya, apa peran pembina dalam pengembangan anggota OSIS Bu? Peran pembina itu ya mengingatkan mereka, mengarahkan mereka, seperti itu, masih sepanjang seperti itu. Kalau peran OSIS kepada siswa-siswi Bu? Peran OSIS untuk siswa-siswi itu ya mereka mengerjakan program OSIS yang ada di sekolah kita. Jadi peran OSIS itu untuk siswa-siswa itu mungkin kalau ada program itu mengingatkan mereka, memotivasi mereka supaya mereka ikut kegiatan-kegiatan program-program di dalam OSIS. Tapi kalau misalnya gini kan Bu, terpilih sebuah OSIS, itu dibuatnya program-program yang dari sekolah. Terus itu para siswa-siswa itu nggak mendukung program OSIS tersebut, itu harus gimana solusinya Bu? Ya, kembali kita evaluasi program kita, apakah memang program kita itu baik, berkenan, atau kira-kira memajukan sekolah atau enggak, kira-kira seperti itu. Kami juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah